Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi thalum ge urung puasa mandunggo. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashabil uqul wa ala alihi wa sahbihi dhawil ghafur, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala an-nabi fil hadits, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah, ibu-ibu sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah menitipkan kita iman, Allah yang telah memberikan kita Islam. Semoga Allah pula lah yang akan memberikan konsistensi terhadap kita, istiqamah untuk berada dalam agama yang mulia ini sampai ajal merenggut nyawa. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang digojlok, seorang nabi yang ditempah, seorang nabi yang dicoba, seorang nabi yang diuji. Tidak ada cobaan terberat melainkan cobaan yang diberikan kepada seorang nabi, yakni Nabi Muhammad, nabi saya, nabi anda dan nabi kita semua. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaik mereka, yang telah memberikan kontribusi terbaik mereka untuk Islam, agama yang kita cintai. Bahkan keluarga Nabi pernah berkata, yakni Siti Khadijah, dalam sebuah permasalahan saat Nabi membawa ajaran Islam, beliau pernah berkata, kala itu hartanya Khadijah sudah habis, nekun li Khadijah, ya Rasulullah, andai kata dalam perjalanan rawan neme ajaran Islam ada sebuah sungai yang tidak memiliki jembatan, maka siap tubuh ini engkau gunakan sebagai jembatan untuk membawa risalahnya Allah. Demikian pula para sahabat Nabi yang rela tubuhnya dicabik-cabik oleh senjata lawan demi membela Rasulullah untuk sempurna agama Islam, sehingga Islam itu hadir dalam relung hati kita di Puskesmas Nisam Antara. Yang kami hormati ibu atau bapak, kalau di sini ibu ya, ibu kepala puskesmas yang kami hormati, walaupun belum ada fotonya bu ya di ruang ini. Saya baca tadi bapak sampai sekarang, tapi kayaknya bukan bapak lagi, udah ibu. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu untuk memimpin kita dalam koridor kebaikan dan tidak mengalpakan agama Islam. Yang kita hormati seluruh karyawan dan hadirin, bapak dari Kapolsek, dari Daramil yang kami hormati, dan semuanya kami muliakan. Tidak mungkin kami sebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Berbicara di Samantara bukanlah tempat yang baru untuk saya. Waktu menumpuk pun bak tambang meno mandum wajah si kamduri itu.
Nah yang urang dari Nitham, nah yang urang memang dari Hinau dan kalage family ulun tuan. Lagi yang baru mau yang tapi bukan angku matu hotel but mentang MBP deh. Begitu juga yang lainnya, artinya Nisamantara ini adalah sebuah tempat keluarga saya dulunya berasal di Gleya Lubani, menyebat Tepila Kampung Kumadu. Hari ini hadir yang pertama, kondisi sangat melelahkan. Kenapa? Karena baru pulang dari Banda Aceh. Ditelepon oleh Ustaz Maturidi, non pegat mulut di Nisamantara bak puskesmas kejeman undang ron mahalun temja kena bohtu. Artinya kami tidak bisa dipisahkan oleh ruang dan waktu. Dari kecil kami bersama sampai dewasa, sampai punya anak, nikah pun kami berbarengan, dan dalam Allah dalam syurga pun kamu bersama dengan urang ron. Amin ya rabbal alamin. Nyom bunon natanya padum jum. Giu poh 12, poh dengan 12. Tinggal lu trip, dengar ceramah. InsyaAllah akan kita bahas menyangkut dengan perihal maulid dan perihal yang lainnya yang bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan kepada jamaah sekalian. Terlebih dile ulun tuan laki maaf andai kata na kalimat yang kurang berkenan hanya sesuai dengan hati ulun Syiban Bandung, ibu-ibu yang kami muliakan. Di sini terlebih dahulu saya mohon maaf karena saya bukanlah malaikat, melainkan seorang manusia yang masih minim ilmu pengetahuan agama, namun mencoba untuk berbagi pengetahuan yang kami miliki. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan untuk diperbaiki di masa yang akan datang. Hamba Allah, orang Syi'lun, ibu, bapa, bahasa Aceh, bahasa Indonesia? Atau bahasa Inggris? Jadi dah jampu-jampu juga karena kan orang puskesmas pasti orang akademik, mengerti bahasa Aceh, mengerti bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia mendung, jadi hana hi urang tinggal ni tam, hi urang tinggal Jakarta mangkulit gaitam. Ya. Polemik yang terjadi terhadap kehidupan kita di saat Maulid, sangat banyak orang-orang yang bisa menceritakan sejarah dari pertama lahirnya Nabi sampai beliau wafat meninggal dunia. Tapi sangat sedikit orang-orang yang menceritakan tentang bagaimana perjalanan Nabi dalam mengislamkan manusia karena akhlak yang beliau miliki. Orangnya perlu kita sampaikan bahawa kehadiran Nabi Muhammad yang diasumsikan oleh sebahagian orang yang kepikir itu sebahagian orang bahawa kehadiran Nabi Muhammad itu biasa saja. Orangnya oleh gedanya kajet tapi nah adanya harun Syi'lun. Yang pertama, kehadiran Nabi Muhammad untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi Muhammad hana truh ubumo tujuan pertama gejuk oleh Allah Ta'ala untuk memberikan ilmu pengetahuan. Walaupun beliau sebagai sumber ilmu, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak dan moral manusia. Penjemanan tengku, sampai ronyo hana mesti orang yang terjudkun bahawa orang jahiliyah itu diberikan nama dengan jahiliyah karena bodohnya. Gebi disandangkan nama dengan jahiliyah dengan bangainya. Tetapi orang jahiliyah diberikan nama dengan titel jahiliyah karena mereka meninggalkan agama, yakni tidak mau percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sistem perdagangan yang paling baik dalam catatan sejarah, salah satu di antaranya adalah sistem perdagangan yang diadakan, yang dilaksanakan oleh orang-orang yang masa jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, orang-orang yang patuh terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak berakhlak dan tidak mau menyembah Tuhan. Itulah yang menjadi pembeda terhadap jahiliyah dengan orang yang Islamiyah. Sehingga Nabi mengeluarkan sebuah hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memperbaiki akhlak manusia. Dari mana?
orang-orang yang ulok-ulok hang getim sembah Allah, bahkan gepegat patung untuk meninggalkan agamanya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi urangnya menyena asumsi dalam pikiran danyo, urang jahiliyah gebuh nan jahi, punya bahasa Arab jahi, makna Indonesia kan bangai, bodoh. Bukan karena mereka tidak tahu terhadap ilmu pengetahuan. Urang jahiliyah urang carang-carang. Urang yang menguasai perdagangan, perniagaan, tetapi mereka diberi disandang dengan nama jahiliyah karena jahilnya terhadap petunjuk agama. Itu yang perlu kita garis bawahi. Tahu akhlak Nabi. Cerita bacut tentang ilmu untuk baru dah pegah perihal-perihal menyangkut dengan kondisi kita. Nabi Muhammad dalam membawa ajaran Islam, beliau senantiasa mengedepankan akhlak dalam kehidupannya. Contoh tungku. Nabi Muhammad dalam segala limit, baik itu dengan sahabatnya, baik itu dengan keluarganya, baik itu dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucunya, bahkan dengan lawannya, beliau selalu mengaktualisasikan akhlakul karimah. Nampak lihat? Nanti nampak lihat? Nah, tabuh cerita yang sering dengar, mungkin merokon hana dengar pasti, orangnya dah pegah. Nabi pernah masa udip gopnyan tinggal di kota Madinah, di hijrah. Wate gejak umroh lewat tabuh simpang masjid. Ada tabuh simpang untuk gejak masjid. Nah, urang tuha mata buta, ok putih, tubuh bungkuk, but minta sedekah. Wate truk kenan, geden sedekah. Truk Nabi, datang Nabi di depannya. Tanya gelake sedekah oleh pengemis tadi. Nabi necok kuih, necok roti, necok anak kurma, nepeduk atau jaro, bahkan dalam riwayat nesuling lang abah kafir Quraisy yang laki sedekah bunuh. Yang membuat hati kita terenyuh saat membaca mendengar cerita tersebut ialah wate gesulung roti, kalimat ia tibit dari abah kafir Quraisy adalah kalimat cacian, ejekan, hinaan terhadap Nabi Muhammad. Puikun. Hai urang, hai pemuda, hai urang yang nadilun, watanya yang deng iku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Benar tepulih bahawa Muhammad itu dusta, Muhammad itu provokator yang merusak agama nenek moyang kita. Muhammad yang busuh katanya bersama. Andai kata engkau jumpa dengan Muhammad, engkau bunuh dia hidup-hidup. Gekun kalimatnya dike Nabi Muhammad. Nah bengih ke? Hana karena Nabi kan gedah, kan gedanya. Macam orang yang tu bedah ibu kepala ke? Bu, baik baitan abu make up. Kejut perusahaan rona. Kan hai. Kulit aki ni hitam, muka ni putih gaya cicak. Bu, anak urusan rona bu. Gaji PNS putri mengkerok orang bulan peng ku peng lakon kana urusan ngan ron ben ato lu. Nyan menya gedanya Nabi tidak demikian. 7 keturunan tadam. Nabi dengan lawannya diejek, dicaci, beliau tetap tersenyum. Dalam kitab Nurul Yakin yang pernah luntuan baca tejak but jamun, Nabi Muhammad tidak pernah wajahnya murung, menyebahasa katanya boh krut, nanda boh krut. Natuk boh krut no. Nyambut kalian yang sering-sering pakai muka boh krut berarti hanya ikut wajah Nabi. Nabi selalu tabassama, artinya beliau senantiasa tersenyum. Tanya ada ide lego kiban cuka ge tabe kem. Ada promoh kena ada irmoh kena tupuk bala kau tegak terus mau sakit tetap kem ya. Back me perkara di rumah kena sehingga wate truk bak pasien tu tetenek jarum kut sakit becut tuah opname, tuah rujuk tempat lain. Menyayang kali opname wate geme bak tanya kut item 2 orang langsung tuah me bak kurunda. Jadi itu perlu diperhatikan. Walau bahasa Nabi Muhammad berakhlakul karimah dengan lawannya. Singkat cerita, setelah beberapa hari setelahnya, sahabat Nabi nemai rutin sulung lang abah kafir Quraisy, beliau dihina, dicaci tapi tidak pernah membalas dan menanggapinya. Dengan senyuman beliau berangkat untuk beribadah ke masjid. Tiba-tiba suatu ketika Nabi Muhammad meninggal dunia. Watenya nembeda Abu Bakar tanya Mbak Aisyah anak, yaitu istrinya Nabi, pun tanya, anandaku, iya ayah,
Adakah akhlak Nabi yang belum pernah saya tiru dalam kehidupan? Ada ya, apa itu? Yang sering dilakukan Nabi, beliau menceritakan kepada saya. Nabi ni cerita tagut, hana pegah ba Aisyah bahawa long sulung ruti dan dihina, hana pegah. Tapi yang beliau ceritakan, berikan bekal untuk saya sumbangkan, berikan kepada fakir miskin yang meminta-minta di sudut kota Madinah. Disampaikan oleh Aisyah kepada Abu Bakar. Datang Abu Bakar untuk melakukan aktivitas yang pernah kepubut di Nabi. Waktu mudah Abu Bakar namanya ruti. Nasulung lah abah kafir Quraisy yang pengemis tadi yang mata buta. Waktu nasulung, golom beh kesulung ruti kalimat yang sama ikun. Soalnya anak Saud Abu Bakar. Beda tak? Nyokan orang biasa. Karena orang yang biasa menyuapkan roti kepada aku, tingkahnya luar biasa santun dan sopan, lembutnya bukan main, tiada lawan dan tiada saingan. Setelah beliau kemukakan hal tersebut nekun le kafir Quraisy yang buta buno. Walaupun dro nekun urang yang sama, yakinlah bahawa Muhammad itu urang yang kita musuhi. Muhammad itu provokator, Muhammad itu orang yang tidak benar. Muhammad itu adalah orang yang sudah merusak agama nenek moyang kita. Kalau engkau jumpa Muhammad, engkau bunuh dia hidup-hidup. Watele gekun kalimatnya ru imata Abu Bakar. Coba bayangkan. Hijrah beliau berdua dengan Nabi. Takit gatih ke icoh leulu hana nekli hana tidak berkutik, beliau diam tanpa bersuara untuk menjaga tidurnya Nabi tidak terbangun. Pahit perjuangan hijrah, pahit perjuangan dari Mekah ke Madinah, beliau lalui bersama Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada orang yang berkata di hadapannya sendiri bahwa Muhammad itu adalah provokator. Yang dalam kondisi Abu Bakar ingin meniru akhlaknya Nabi dengan memberikan roti kepadanya. Dan tidak sama tingkahnya, sopannya Abu Bakar, santunnya, lembutnya Abu Bakar dengan Nabi Muhammad. Tiba-tiba beliau, fakir miskin, pengemis tadi berkata, Muhammad itu musuh kita. Rewi mata Abu Bakar. Waktu yang nekun, urang tuha yang buta dan pegah bakdro yang nehina tip uro dan tip saat. Rupanya inilah akhlak Nabi Muhammad yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Apa itu? Orang yang nehina lidron yang kenyan Muhammad yang beriduti ke drone tip urau dengan penuh kelembutan yang tidak sama dengan saya neken Abu Bakar. Ia benar demikian. Ia. Kemanakah Muhammad? Muhammad sudah kembali ke hadirat Allah. Kalau demikian, siapakah engkau? Saya sahabatnya, yakni Abu Bakar. Masukkan saya dalam agama Islam. Kenapa? Untuk mengabdi dan berbakti, berbalas budi terhadap kebaikan Muhammad Rasulullah. Apa poinnya? Nabi Muhammad nama Islam dengan akhlak. Maka tanya orangnya pun belagainya. Ngantau Nabi Muhammad makhlak dengan sahabat, dengan tetangga, bahkan dengan keluarga. Nabi Muhammad makhlak ngan perumoh makhlak cim. Nyorong dah ni rumah dia ngan cok abang ke ban. Kali kahwin mandu mah. Rata-rata kali Nyo dominan nurinang bah pegah kurina macu Ngan apa pu. Orang dron na dengar tu insyaallah na pegah baurinang. Nabi Muhammad makhlak dengan istrinya. Tahu contoh tunggu. Hana pernah nehoi ke perumoh nan perumoh yang terakhir Nabi Aisyah. Pugoi mi lagi tanya ya ceh. Insyaallah aja. Nabi Muhammad tidak pernah memanggil dengan kalimat namanya. Dan anak pun Abdullah, nya laki maaf mina Abdullah. Nya panggilan ke danyo apa? Maidulah. Kau nak. Age maklun di kampung. Nan anak pun Nur Atiyah, gehoi Mai Tiyah. Yang paling parah alam yang tanya waceh nan anak pun Ismail, Mai. Nabi Muhammad tidak demikian. Hana hoi nan promoh dengan nama dro. Pugoi ya Humairah. Paham tulis dalam kitab Al-Bajuri baik tidak salah ulun tuan hotel pun kitab kan min lalu baca dalam nak dijelaskan yaitu ya Humairah. Pemakna ya Humairah tengku. Wahai putih merah-merahan. Man tengku ilung kulit irat hamangan ro. Hitam mecut. Pula yuhoi menteng ya aswad. Beda pegah maknanya ne.
Oh tu rumah nak pada empat cerita boleh tak pegah lagi yang praktek bang. Taufik pegah. Hang gebi hơi nan lung, ben hơi li ma tigam, ben hơi li mai ramlah, ben hơi li mai tiah mai dulah punyi hơi ya aswad. Yang menandek, iya. Di cu abang malim mecut, urang jak beut. Tu kem tu bi metang. Tapi yang parahnya hang pegah, ya aswadnya makna ji hang pegah. Hotel gehoi ya aswad gekem li. Ya aswad lon tagun bu kok senang cu adik karena gehoi panggilan yang mesra lagi Nabi ya Humairah. Tapi tagun bu mangat-mangat cu abang hang sawah pa jauh boleh luar. Cuma penasaran ke? Wate gehoi nan lung pakan gekem tapi timbul tanda tanya. Tiba-tiba gejak tu pada tengku. Tengku, ku Taufik. Nya pernah. Iron nak mesra dengan perumoh. Kerja ilung rumah gehoi ya aswad. Menyaya aswad gehoi ni utama baju tu jiddan ba ujung. Nya menan tengku. Nya menurut hemat lun tuan nyen kagak dadat. Penasaran gewo tu rumah, gebuka kamus bahasa Arab ke bahasa Aceh. Kamu buka gerau ke? Merempak makna ya aswad jiddan hitam kling. Le bulun nang magun. Dia merempak ngelako ke ya aswad jiddan. Bang, kutupu bang. Nehailung ya aswad jiddan pedih tatenya bang. Beke le bulun nekem sampai hotel nehailung. Rupa ji makna ji hitam kling bang. Nyoh anak magun li bang. Jadi bengeh promo. Tapi walaupun bengeh, kemesraan itu tetap harus ada, kan? Lagi orang Batak si logat orangnya pegah haba gasa-gasa, tapi itulah kemesraan mereka. Kita harus mesra. Nya rumah na yang menteng heuy, tu sayang panggilanna. Nanggu sama kami gede. Jamun wateban kawin. Omu ane baru 2 boh geng kumatu, lagi MC bunora kalon cit. Nyamnya bamban kawinnya panggilan bahape pe beb. Menyayang dayah beb. Oh uhibbuki mahabbati. Urang awai yang romantis dengan urina dengan promo bahape sayang. Malah menya lagi kamu yang mesra ngurinangnya. Kerana ada tolinan mak tinya. Keji bahape tulisan my wife. Yang perlu praktek. Yang bahaya je no, wate tawa rumah tak prakteknya ke Ibrahim Taufik tua heuy, baikli tabi heuy, baikli ta heuy yah tigam, ta heuy nama yang indah ke suami danya. Nak lebih mesra. Tiba-tiba ta heuy di tawa rumah. Cut bang sayang long. Yang langsung tinggal. Pu rumah ke kapungoi. Sangking hana pernah praktek, maka uronyo itu harus kita tumbuhkan kembali. Nabi Muhammad dengan Aisyah beliau mesra luar biasa. Nah pernah najib ia bak bekasan gelah Aisyah, Siti Aisyah. Menyatanya piu-piu gede. Gelah ia le gejib lelako tu tamak ele 7 ke baru jib tanya. Nabi taboh gelah 2 gejib. Kepu karena menyetukar-tukar jib ianya menyatanya untuk saling mengingatkan antara satu dengan lainnya. Pernah ada pelung-pelung Nabi dengan Aisyah. Nabi ni mencewek dengan Aisyah, leh mengkawin. Nyami tanya kayang kanak-kanak ajib taham ni no. Mesti kena ni samantaranya katruk budaya mengkawin 2 gen tu. Hai menyajino budaya tunangannya kalau lagi kawin. Karena tunangan tang-tang yang kasah. Tejit nak kunjungi YouTube channel tu lebih lanjut. Nama channel Taufikur Rahmi Official. Berkawalong maksud Nabi Muhammad dengan istrinya beliau mesra luar biasa. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa. Kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis, oh sirah kasih cinta.
cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah, Rasul kasih sayang cintamu. Baik nak fikir hanjit lagu. Sama, tolong aku matu sama bayar ni. Maka walau maksud Nabi Muhammad tidak hanya berakhlak dengan sahabatnya, beliau mendidik akhlak mulai dari keluarganya. Yang perlu praktek lagi dalam kehidupan tiuro-uro. Baik wate ban kawin dengan lako perumah luar biasa mengitaka lepak. Adik kiban keadaan god bang luar biasa. Tip uro tapi bahasa indah-indah. Wate aja aku deh menyecu adik mensanto buka kajak adik menyeluka kata hanale perumah lu. 2 bulan baru nikah. Pengalaman pinyo si. Ci miana anak melimang boh. Golom kerih punyung anak kepun kana anak kedua. Danyo yaina-ina mudro dah ada uruh. Baje belet anak belau lain, membaje daster dari rumah ada gantau. Wate tu mugo tubuh jamun, wate paman kawin. Wake up my honey. Pugo subuh. Wate na anak imong bo. Budak. Agak gempa wate tsunami. Muyo-yo prata. Jamun wate ban kawin. Bahkan na lako-lako kadang-kadang ke pugo perumah ngegati. Abdah ju. Wate pegah abang ang perumah ke pegah abang ang gop. Nabi Muhammad tidak pernah beliau menerapkan hal tersebut. Hari ini untuk meminimalisir angka permasalahan di instansi. Kita bayangkan bu, maya tegedi urang-urang di puskesmas ni samandaranyo ngan suami ge hanapah remo. Nya ndak tai kerja keno hampa. Tayubuh ubat take ule rom jarum ubat take perut. Sehingga pasien tabi mengeluh. Kenapa? Karena terbayang nyawa bang hanapah muka ngeluh. Hana ge kem ngeluh kepada muro. Ilung ko berat perle sapaan dari gopnyan. Masalah di rumah me hana mesra li gedanyo akan terbawa dalam kehidupan kita di tempat kerja. Untuk bekerja geyuo but lebuk kepala. Cukup le bu mentumpuk tapi menye reboh banget. Senyuman luar biasa danyo kerjakan banget. Ngam tu lagi orangnya don jak ceramah. Get tadi gede. Tadi bakon. Karena na urung hero. Abi redaktor abi pakai. Pupoh habis berangkat lega ke pugo karena berkelam poi tengah put bunuh le sebuh cok jatah satu satu karena keperang bermatu tengah dipelu menjaga pelai menjaga nabut mutalaah baca kitab melayan edit video. Jadi gepugo hana berigen artinya god urineng menentukan nasib kita laki-laki. Uragamnya menyertanya kamu ya agam yang hana pah urineng he udip ceramah hanpah. Abi on aja. Bak puskesmas. Pubut. Ceramah. Bak to hinan pe jamaah haji purinang peragam. Urinang. Kali kawin uriang ka insyaallah ya. Ada pertanyaan paling mendasarnya haji. Nya dari ceramah bak naik SMA abi ingat kelung bu. Bati god. Bak abah god bati dekat lain-lain. Tapi taboh mentang kasih sakit ulai deh. Walau maksud. Jadi harus ada keharmonisan dengan laki-laki dan perempuan kalau sudah menikah. Urinang kaji uragam lagi ancit. Menyauragam perumoh lagi tapam security arun. Dan yakin kehidupan mereka tidak akan tidak akan nyaman. Hanpa. Tejak kerja tetap hampa. Dan yang sayang lo muragam cula calau minta peng mia karu ngurinang tetap tempat balai jaga paling kurang bak masjid atau hina untuk gebi ruang lebuk kepala ruang puskesmas untuk siat punya karu ngorineng. Jadi bahaya punya uragam dan hana pernah ada rempok urineng bak masjid hana merempok lom urineng tumpang oleh bak kedai jaga hana tapi punya uragam karu ngorineng remo nyendu oleh tumpang sapu hanpah kapaju hanpah kerja mai darah rok bengai. Jadi tetap keberhasilan sebuah keluarga harus ada harmonisasi antara keduanya. Dari uragam benar support
untuk akhlak yang mulia, membangun harmonisasi terhadap keluarga. Urinang pun gesambut berluar biasa. Tanya watelih dah menikah anak kala dan kala katrip anak kala katuha nikah tanya. Tapi tetap seperti kita baru kemarin ijab kabul di depan bapak KUA. Itu perlu diterapkan dalam kehidupan kita. Tengku baik pegang masalah akhlak dengan keluarga. Dari situlah sumbernya kehidupan manusia. Kasus permasalahan di kementerian, khususnya di KUA, yang paling banyak adalah perceraian. Bahkan Jino kan meningkat lom pasah. Apa itu pasah? Orang perempuan minta cerai. Makan amburadur, anak mit kadang-kadang yang kasus anak mit dengan gaya jabut mafai Quran luar biasa di tempat kamu tiba-tiba yah ngemak ikat pisah. Karena karu bak masalah boh bak igau sangat. Salah sira bacut bak magun kaik pengadilan. Hanapah lipat baje kakaru. Kenapa? Karena kita tidak pernah meneladani kehidupan Rasulullah yang harmonisnya luar biasa. Dalam sejarah literatur kehidupan Nabi, beliau tidak pernah mengenal dengan kalimat cerai. Karena pernah Nabi menceri dengan perumah. Beliau menceri dengan Khadijah karena terpisah karena kematian. Karena meninggal dunia Khadijah, baru Nabi berpisah dengan kan menceri lagi kebanyakan gedanya, tapi berpisah dengan Khadijah karena meninggal dunia Khadijah. Bahkan Nabi tidak semangat hidupnya. Beliau hilang separuh kehidupannya karena meninggal Khadijah. Kenapa? Sosok istri yang berjuang luar biasa. Saat beliau turun dari Gua Hira, saat beliau dijumpai oleh malaikat Jibril, diberikan wahyu, beliau turun kedinginan, keluar keringat kecil, tebit halu Nabi Muhammad. Watenya wate getren, terus urumo merempok dengan sidro wanita yang hebat dan sangat tegar luar biasa, neselimuti dan Nabi semangat kepada Nabi Muhammad. Siapa itu? Itulah sosok Khadijah. Sehingga saat Khadijah itu meninggal dunia, Nabi Muhammad merasa kehilangan, separuh jiwanya hilang. Pakun han gebayangkan bagaimana perjuangan, kontribusi, hal yang kali gebi le Khadijah kepada Nabi Muhammad. Orang yang tanya, na kepastian kira-kira apa orang roh na. Matu tinggal bala tamang dalam kuburan tanya wayai naina. Cuk abang tanya hang geu urang lain. Na keyakinan. Nabi Muhammad beliau terbawa dalam kehidupannya. Meninggal Khadijah, Nabi Muhammad suah gak minta kesenangan, bahkan ge Isra Mi'raj li Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kegundahannya. Watetunyan gebohnan amul khuzni. Kenapa? Karena dua orang yang sangat setia dalam kehidupan Nabi meninggal dunia. Tanya golom tu iya bak kubu, golom timoh bak kaya. Tengok segolom sakit, wate sakit, segolom meninggal karena sopre. Bang, kita yang lihat adik lain. Bang, nyan matinya aron pajan kira-kira tanggai. Trip li woro tu bayo ke. Tanya kasih mendung. Atribut untuk menikah kabare. Nyan golom meninggal tanya karena calon lain. Nyang urung rom ya lung halarjana insyaallah. Intinya orangnya bejut ke nasihat bagi pribadi lun, bagi drone, bagi kita nyoban bandung puan lah. Teraplah akhlak itu mulai dari keluarga. Karena keluarga adalah unit terkecil untuk membentuk sebuah daerah. Ngan gat keluarga agak gampung. Gat gampung, gat kecamatan. Gat kecamatan, gat kabupaten, sampai seterusnya, sampai ke Indonesia. Akan makmur bila keluarga itu dibentuk dengan keluarga-keluarga yang berakhlak. Nah, di lagian, itu yang pertama, Nabi berakhlak dengan keluarganya, yakni istrinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Dua syahadah tanya ucapkan, ucap ngan lisan, yakin lam hati. Muhammad Rasul Tuhan, Allah janjikan syurga, Allah janjikan syurga. Nabi Muhammad
karena akhlaknya beliau, bahkan beliau dijamin masuk surga oleh Allah jauh hari sebelum beliau diciptakan. Pernah dalam sebuah riwayat, ini udah pegang nih, perjalanan Nabi Muhammad cinta kepada kita, sehingga kita diharuskan untuk mengingat Nabi Muhammad lagi yang kita lakukan pada hari ini. Kita senantiasa setiap harinya harus ingat kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah lupa kepada kita. Tanya mandum yang na di puskesmas nisamantaranyo adalah orang yang pernah disebutkan namanya oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya. Tengku benar pegang engkon, benar adanya. Apa kalimatnya? Nabi Muhammad waktu tengah duduk, saat beliau sedang duduk dengan sahabatnya, beliau berkata, "Ana mustaqun li ikhwani." Saya rindu kepada saudara-saudara saya. Para sahabat terkejut dan berkata, "Alasna ikhwanik ya Rasulullah?" Bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? La, bal antum ashabi. Tidak, engkau adalah sahabat-sahabatku. Lantas siapa ikhwani? Ikhwani humul ladzi yu'minuna bi walakin lam yarawni. Ikhwani adalah orang-orang yang beriman kepadaku tetapi tidak pernah melihat diriku. Tanya nak beriman ke Nabi, Bu? Nak beriman ke Nabi, Bu? Nak pernah nekalan Nabi? Mana? Kalau kita beriman kepada Nabi tidak pernah melihat Nabi, termasuk kita tidak dalam hadis Nabi. Termasuk ikhwani yang gekenli Nabi, saudaraku yang gekenli Nabi adalah urang-urang yang hana pernah kalon Nabi dan beriman kepada Nabi. Artinya kita termasuk kepada salah satu orang yang disebutkan oleh Nabi tempo dulu. Orangnya apa yang danyo lakukan? Nabi Muhammad pernah memperjuangkan kita sampai ajal merenggut nyawa. Waktu Nabi Muhammad dan Allah, waktu sakratul maut, saat beliau sakratul maut, beliau memiliki permintaan terhadap malaikat Jibril. Sampaikan kepada Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada Allah. Apa ya Muhammad? Sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya siap untuk kembali ke hadiratnya Allah. Tetapi satu permintaan saya, semoga seluruh umat saya akan dimasukkan dalam surga, diberikan jaminan oleh Allah untuk masuk dalam surga. Nabi Muhammad sampai merenggut ajalnya, beliau memperjuangkan kita, geperjuangkan lo, geperjuangkan urang drone, geperjuangkan gedanyo Bandung. Sampai waktu itu Jibril datang ke hadapan Allah dan berkata, "Ya Allah, Muhammad memiliki secuil permintaan." Apa itu ya Jibril? Muhammad meminta jaminan terhadap umatnya dimasukkan dalam surga, baru beliau tenang untuk kembali ke hadiratmu. Apa jawab Allah? Ya Jibril, basyirhu ya Jibril, sampaikan wahai Jibril, innal jannata muharramatun alal umam hatta tadkhuluha ummatu. Surga ini diharamkan kepada umat-umat yang lain sebelum umat Muhammad masuk dalam surga. Nabi Muhammad sampai detik-detik nyawanya yang terakhir beliau memperjuangkan kita. Uronyo Bu, nah yang pegah nanda pegang. Hana perle peraya uro lahir Nabi. Hana perle pegat mulut. Atanya hana teruk ulam kena puskesmas ni samandah antara. Tonuke boleh raya lah no pegat. Undang urung dari luar watek habis Covid. Keputujuan supaya kita adalah orang yang cinta terbukti kita adalah orang cinta kepada Nabi. Nabi Muhammad, kalau kita bandingkan cinta kita kepada Nabi, tidak seberapa bagaimana Nabi cinta kepada kita. Nabi Muhammad cinta terhadap kita melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Cinta Nabi kepada umatnya tanpa memikir bagaimana kondisinya. Uronyo, kalau kita punya hati, orang yang ingat kepada Nabi untuk mengadakan maulid ini hanya cukup punya hati, bukan punya materi. Orang-orang yang rayakan Nabi rayakan maulid Nabi hanya perlu dalil. Cuma perlu hati yang god. Hati nurani taga yang le